Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan sumber daya air. Tentunya bahasan ini memiliki topik yang sangat luas sekali. Namun dalam pertemuan ini, kita coba rangkai menjadi sebuah alur cerita yang mudah-mudahan akan menjadi hal yang menarik. Dalam pertemuan ini, kita akan bagi menjadi 2 video. Video pertama berbicara tentang manajemen pengolahan air. Video yang kedua, kita akan berbicara tentang berbagai macam teknologi yang mungkin dapat diterapkan dalam pengolahan sumber daya air. Pada video yang pertama ini, kita akan berbicara tentang siklus hidrologi. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa jumlah air di dunia itu adalah sama dari waktu ke waktu. Jadi air yang dulu, pada waktu dulu, kemudian dengan air yang ada saat ini, kuantitas sama. Yang berbeda adalah bentuk dari air tersebut. Misalnya, ada suatu waktu air tersebut menjadi air hujan, kemudian menjadi air tanah, air sungai, air laut, menjadi embun, menjadi es, dan lain sebagainya. Jadi, air tersebut mengalami siklus yang terus berputar hingga akhir zaman nanti. Sehingga, konsep pengolahan sumber daya air harus dimulai bahasannya dari siklus hidrologi ini. Bahwa jika ada satu sistem mengalami kerusakan, berarti akan memberi pengaruh terhadap sistem yang lain. Namun yang menarik adalah terdapat paradigma yang berbeda pengolahan air saat ini dibandingkan dengan air pada waktu lampau. Paradigma yang lama pada waktu dulu, konsepnya adalah bagaimana secepat-cepatnya air tersebut menuju ke sungai atau ke laut pada saat kondisi hujan misalnya. Jadi bagaimana dialirkan, dibuat saluran, drainase, supaya dengan cepat bisa mengalir ke sungai ataupun ke laut. Namun seiring perkembangannya waktu, harapannya air yang jatuh ke permukaan bumi dapat dikelola dulu semaksimal mungkin. Sehingga waktunya dipertahankan agar lebih lama berada di daratan. Jadi, bagaimana selama-lamanya air itu bertahan di pemukiman, baik itu dalam kondisi terlihat maupun tidak terlihat. Nah, dengan konsep tersebut harapannya dapat dikelola semaksimal mungkin untuk pemanfaatan sumber daya air yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika kita berbicara hierarki pengolahan sumber daya air, terdapat beberapa pola. Mulai dari pengurangan, penggunaan kembali, kemudian ada daur ulang, dan pengembalian ke alam. Nah, tantangannya adalah bagaimana sebagai seorang sarjana teknik, kita dapat mendesain pola pengurangan sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan pengembalian secara langsung ke alam. Jawabannya ada pada inovasi, kreativitas, dan juga kemauan serta nilai cinta lingkungan yang terus perlu kita pupuk bagi generasi yang akan datang. Bagaimana pola yang kuning pengurangan harus lebih besar daripada penggunaan ulang. Begitu pula selanjutnya untuk daur ulang dan pengembalian ke lingkungan. Dengan syarat pengembalian ke lingkungan harus mengalami proses pengolahan sedemikian rupa agar yang kembali ke lingkungan kualitasnya tetap baik. Jika kita akan menggunakan atau memetakan kondisi penggunaan air di berbagai macam aktivitas,
rumah, gedung, apartemen, hotel, mall, dan lain sebagainya, berbagai macam aktivitas konstruksi yang dilakukan, dapat dipetakan kira-kira dibagi antara in dan out. Ada air yang masuk ke dalam bangunan tersebut, dan ada air yang nanti akan keluar menjadi air limbah. Seperti bahasan-bahasan yang kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Air bersih misalnya bersumber dari air PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, yang tentunya harus kita bayar setiap bulannya sesuai dengan jumlah air yang akan kita gunakan. Kemudian sumber air yang lain, misalnya ada air sumur dangkal. Air sumur yang ada di rumah kita yang dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Selain air sumur dangkal, kemudian ada air sumur dalam yang juga dapat digunakan untuk keperluan penggunaan air di dalam bangunan tersebut. Kemudian ada sumber yang lain adalah air hujan. Jadi yang dimaksud sebagai in-nya air adalah air yang masuk ke dalam bangunan kita, yang kita pakai dan yang bersumber dari segala kondisi. Kemudian di dalam bangunan akan dipakai untuk berbagai macam keperluan, misalnya konsumsi, kegiatan sanitasi, perawatan gedung, penyiraman tanaman, kegiatan wudhu, dan berbagai macam kegiatan lainnya yang membutuhkan air. Singkat cerita, air yang masuk adalah kondisi kualitas air dengan kondisi kualitas yang baik, kemudian akan keluar dan karena sudah dipakai, akan berkualitas yang rendah. Kalau kita berbicara sumber air, kelihatannya memang melimpah. Misalnya, di kota-kota besar, di wilayah perkotaan, sudah dilayani oleh sumber air bersih dari PDAM dengan jalur perpipaan. Jika kita mencari tahu berapa sebenarnya ya tarif penggunaan air untuk PDAM ini, ternyata harganya sangat murah. Sangat murah dibandingkan dengan usaha yang dilakukan untuk bagaimana mengelola air tersebut. Ada kesan bahwa air tersebut melimpah sehingga harganya menjadi murah. Nah, bagaimana dengan sumber air lainnya? Ini lebih diperparah karena sebagian besar air yang lain adalah sifatnya gratis. Seperti air tanah dangkal, air tanah dalam, walaupun beberapa daerah memiliki tarif. Kemudian air hujan. Nah, ini menjadi PR kita bagaimana merubah mindset masyarakat untuk menyampaikan bahwa air tersebut tidak melimpah. Bagaimana ya caranya? Berikutnya adalah sebagian besar air PDAM itu bersumber dari air sungai. Jika kita lihat, kualitas air sungai di perkotaan semakin hari semakin menurun. Jumlah sampahnya akan lebih banyak masuk ke dalam sungai tersebut. Berbagai macam sumber pencemar lain, misalnya kegiatan industri, kegiatan domestik, akan mempengaruhi kualitas air sungai tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan juga. Tadi satu sisi kuantitasnya ternyata tidak banyak, kemudian di satu sisi kualitasnya terus turun. Bagaimana kualitas air sungai tersebut? Dapat dilihat bahwa sebagian besar PDAM pun yang mengambil dari air sungai tadi, jumlahnya, kuantitasnya, dan kualitasnya semakin menurun, tapi ternyata ada juga PDAM yang mengambil dari sumber air tanah. Ini juga menjadi tantangan karena ternyata gambarannya air tanah menjadi lebih bersih, ternyata juga tidak. Banyak sekali pencemar-pencemar, terutama bakteri-bakteri yang terdapat di dalam air tanah yang digunakan sebagai sumber air dalam kegiatan PDAM. Jadi sebenarnya air tersebut kelihatannya melimpah. Kelihatan melimpah. Namun sebenarnya kondisinya sudah mulai mengkhawatirkan. Dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Kita kan tidak perlu menunggu harus air itu selangkah berlian.
ataupun air itu susah untuk didapatkan, baru kita menjadi peduli. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengantar buat kita semuanya untuk berpikir bahwa air tersebut harus kita kelola semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Udah ya. Ya.